Eh, Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ya. Sebenarnya teman kolega juga di kampus UNM di jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kita ingin berbincang-bincang pada pagi hari ini itu mengenai tentang makna dari Sumpah Pemuda. Ini bagi generasi muda hari ini ya. Nah, di podcast kali ini di Suara Sejarah. Jadi podcast kita ini adalah namanya Suara Sejarah ya. Nah, hari ini kita coba untuk menghadirkan satu teman ya, kolega di jurusan Pendidikan Sejarah yang untuk berbincang-bincang tentang seperti apa makna Sumpah Pemuda hari ini. Nah, kemarin kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. Nah, mungkin saya menyapa dulu teman kolega saya ya, yang diundang hari ini di podcast Suara Sejarah. Gimana kabar Pak Mas Gio? Alhamdulillah baik, saya baru pulang dari Latsar. Ya, Latsar. Kalau ya. Gini Mas Gio ya, kan hari ini kan fenomenanya pemuda itu sangat berperan penting di dalam membangun bangsa ini ke depan ya, sehingga kita sebagai generasi muda hari ini ya pastinya punya bukan beban ya, tapi punya masa depan yang harus dipikul oleh anak muda hari ini. Nah, sehingga kemudian sebagai anak muda ya pasti ada perannya ya. Seperti apa perannya anak muda sekarang di era digital, Mas? Nah, jika ditinjau dari peran pemuda di masa sekarang ini, maka kita harus memutar balik otak kita menuju ke sejarah Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, pemuda sekarang itu harus mengetahui makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Bagaimana perjuangan para pemuda terdahulu. Misalnya dengan mempersatukan itu organisasi-organisasi pemuda. Ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, segala macam. Itu dipersatukan demi untuk bangsa Indonesia. Jadi terkait dengan hal itu, peran pemuda pada masa era digital, katakanlah era sekarang ini, itu harus mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada dulu. Jangan sampai memudar. Tapi kalau kita lihat secara umum sekarang, itu saya rasa itu sudah mulai menurun, memudar. Tetapi ya itu lagi tanggung jawab seorang pemuda sekarang, tentunya harus memikul pesan dan yang ditinggalkan oleh para pemuda terdahulu. Nah, salah satunya misalnya ikut dalam berkompetisi misalnya, atau melek terhadap teknologi baru itu harus kita melek. Jika kita tidak menggunakan teknologi tersebut, maka kita akan tertinggal. Nah, sementara itu kita harus juga pandai-pandai dalam mengadaptasikan diri. Jangan sampai teknologi ini melahirkan hal-hal negatif. Nah, itu contohnya sekarang kan ada ChatGPT. Nah, maka pemuda sekarang kalau dalam menulis itu jangan 100% dalam menggunakan ChatGPT itu sendiri. Nah, sehingga akhirnya nanti jika 100% menggunakan ChatGPT, kita akan adanya ketidaktahuan terhadap bagaimanakah itu tulisan yang bagus. Nah, itu. Dan juga jadi harus peka ya, anak muda sekarang itu harus peka dengan teknologi ya. Harus peka dengan teknologi, mau tidak mau harus ya. Harus. Dan tidak mengharuskan semua juga bahwa teknologi itu semua ada di situ ya, tidak. Tapi kita tetap harus literasi kuat dengan membaca berbagai macam lah ya. Kan sesuai dengan era digital pada saat ini. Nah, kira-kira gini Mas Jo, ada nggak nilai-nilai kebaruan ya, anak muda sekarang itu melihat Sumpah Pemuda di hari ini seperti apa, kira-kira nilai budaya, ada nggak budaya-budaya lokal yang perlu kita tiru ya sebagai bagian dari membangun semangat pemuda saat ini? Oke. Kalau dilihat dari nilai-nilai
Sumpah Pemuda itu sendiri, di Ya. sana ada banyak nilai. Yang pertama adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sana ada juga nilai rasa senasib dan sepenanggungan. Ya. Kemudian ada juga nilai yang rela berkorban. Rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Kemudian ada banyak lagi nilai yang tertanam di sana. Nah, maka dari itu dengan menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri pemuda pada saat ini, maka secara tidak langsung dia akan mempertahankan nilai-nilai positif itu, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa akan terwujud nantinya, terutama yang telah direncanakan itu di tahun 2040. Iya, oke. Jadi ini sangat menarik ini saat kita berbincang tentang peran pemuda ya hari ini, karena pemuda hari ini tuh harus tangguh ya. Dia perlu berinovasi ya, harus kreatif. Nah, anak muda kan sekarang ada banyak hal juga yang menjadi persoalan anak muda saat sekarang, Mas Dio. Ya. Contoh ya munculnya berbagai macam tawuran itu kan terkadang juga yang dominan adalah ya itu karena anak muda yang sering tawuran ya. Anak sekolah sekarang sudah anak sekolahan ya, generasi muda itu sudah banyak yang melakukan tawuran ya di sekolah, di kampus, bahkan seringkali terjadi itu kan anak muda sekarang ya tahulah yang marak juga adalah ya anak muda yang notabene yang masih belajar ya di bangku sekolah ya itu sudah mulai belajar, sudah mulai melawan gurunya ya. Nah ini kan secara nyata ini kan di mana peran pemuda hari ini kok harus seperti itu ya, mestinya harus menanamkan sikap ya secara pribadi bahwa kita ini belajar untuk bagaimana memahami nilai-nilai filosofi tadi sebagai peran pemuda di masa depan ya untuk menjaga bangsa ini seperti itu ya Mas Dio ya. Nah kira-kira ada nggak fenomena lain yang bisa kita lihat Mas Dio hari ini peran pemuda itu seperti apa? Nah itu tadi terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan, seperti mahasiswa ataupun katakanlah pelajar pada era sekarang ini itu kan sering tawuran kan. Ya. Nah itu sebenarnya itu adalah bentuk dari penyimpangan sila ketiga. Ya. Nah di sana itu terjadi perpecahan. Ya. Nah kan dengan tawuran, bentrokan. Nah itu kan menyebabkan perpecahan itu. Jadi tidak lagi dengan menjunjung tinggi nilai persatuan. Nah dengan menjunjung tinggi nilai persatuan ini harusnya tidak dengan baku hantam atau tawuran. Sebenarnya hal ini sesuai dengan masa sekarang ini adalah demokrasi itu sebenarnya harusnya itu harus terbuka. Jangan mempersempit pendapat, jangan mempersempit pendapat. Bahkan harusnya bukalah diskusi-diskusi atau menyelesaikan persoalan dengan cara berdiskusi, berbagi pendapat, itu di sila keempat bermusyawarah, sehingga nanti akan mempertahankan nilai-nilai persatuan, muncul keadilan sosial, keadilan sosialnya juga, bebas berpendapat di sana. Kalau sekarang kan kita lihat itu sedikit-sedikit tawuran itu menyimpang dari sila keempat. Oke, ini semakin menarik ya kita berbincang tentang makna Sumpah Pemuda ya bagi pemuda hari ini ya. Intinya adalah ya mungkin sebagai anak muda hari ini ya kita harus berinovasi ya, lagi-lagi harus berinovasi dalam artian ya belajar dengan sekreatif mungkin ya. Anak muda sekarang penting untuk menanamkan selain sikap toleran ya sikap menjaga persatuan dan kesatuan ya, nilai-nilai budaya itu harus selalu ditanamkan ya sebagai generasi muda supaya ke depan ya anak muda kita semakin kreatif ya, inovatif, bahkan bisa menyumbangkan beberapa prestasi bagi Indonesia ya, sehingga di mata dunia Indonesia ini semakin dilihat ya. Semakin berjaya gitu ya Mas Yo ya. Nah mungkin terakhir ya di podcast kali ini pertanyaan terakhir dari saya,
sekaligus closing statement ya Mas Gio ya. Di podcast kali ini di Suara Sejarah, nah kira-kira anak muda sekarang ini ya perlu nggak punya jati diri yang sama lah dengan di masa Karl Bung Tomo pada saat Bung Karno. Kira-kira seperti apa Mas Gio? Sekaligus closing statement ya. Betul. Kalau dibilang haruskah memiliki Jiwa seperti jiwa seperti Bung Karno, Bung Tomo, dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau anak muda sekarang itu harus memiliki feel itu sebenarnya. Harus memiliki nilai-nilai perjuangan itu, harus ditanamkan di dalam diri. Karena dengan ditanamkan nilai tersebut, maka dia bisa mengaktualisasikan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, meskipun zamannya berbeda, tetapi harus disesuaikan. Nah, tentu kalau kita melihat di masa-masa Sumpah Pemuda itu sendiri, tentu tidak sama teknologinya dengan masa sekarang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sesuaikan dengan zamannya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin setiap pemuda harus selalu mengetahui terutama sejarah dirinya sendiri dan juga sejarah seluruh nasional ya. Iya. Jika manusia itu, katakanlah pemuda itu tidak mengetahui sejarah, maka dia tidak akan pernah berubah dan maju ke depan. Iya. Jadi sejarah ini sangat penting. Sangat penting sekali. Belajar sejarah untuk menatap masa depan itu ya pastilah harus belajar sejarah ya. Seperti itu ya Mas Yo ya. Mungkin yang terakhir ya, belajar sejarah itu adalah mempelajari peristiwa masa lampau untuk diperbaiki masa sekarang demi masa depan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ini Mas Yo telah hadir ya di podcast Suara Sejarah ya hari ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat ya bagi teman-teman, rekan-rekan semua, sahabat podcast Suara Sejarah dimanapun berada. Ya intinya ya kita tetap harus menjunjung tinggi nilai persatuan sebagai seorang anak muda atau pemuda hari ini untuk memperjuangkan negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu. Terima kasih lagi kembali Mas Yo ya, kehadirannya di studio kita di podcast Suara Sejarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.